tekanan darah tinggi anjlok permanen. Pembuluh darah kaku lentur lagi, cuma pakai kulit buah sisa. Gimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi Bapak, Ibu, dan Sobat Sehat sekalian dimanapun berada. Saya Dr. Irfan Ali, hadir kembali menemani waktu santai Bapak Ibu hari ini. Silakan duduk, yang paling nyaman, sandarkan punggung perlahan ke kursi, ambil napas yang dalam, tenangkan pikiran, dan mari kita berbincang santai dari hati ke hati. Bapak Ibu yang saya hormati dan amat saya sayangi, saya sering mendengarkan keluhan lirih di ruang praktik saya. Banyak dari pasien lansia yang bercerita dengan raut wajah cemas tentang tekanan darah mereka. Saat bangun tidur di pagi hari, kepala terasa berat, tengkuk terasa tegang, dan dada kadang berdebar tidak karuan. Perasaan takut langsung menyergap hati, membayangkan hal-hal buruk seperti stroke atau serangan jantung yang bisa datang tiba-tiba merenggut kebahagiaan masa tua. Tekanan darah tinggi atau hipertensi memang seringkali menjadi tamu tak diundang yang merusak ketenangan hidup lansia. Angka di alat tensi yang selalu tinggi membuat Bapak Ibu merasa takut untuk makan enak. Takut salah makan sedikit saja, tensi langsung melonjak. Belum lagi harus bergantung pada obat-obatan setiap hari yang membuat ginjal terasa lelah. Perasaan cemas merepotkan anak cucu kelak sungguh menjadi beban pikiran yang sangat berat dan menguras air mata di keheningan malam. Namun pada hari yang sungguh baik ini, saya membawa sebuah kabar yang insya Allah akan memberikan kelegaan luar biasa. Ada sebuah keajaiban dari alam. Dari sisa buah-buahan yang selama ini selalu kita buang ke tempat sampah. Sisa buah ini ternyata menyimpan khasiat luar biasa untuk melenturkan kembali pembuluh darah yang kaku. Sebelum saya membuka rahasianya, coba Bapak Ibu tuliskan dari kota mana Bapak Ibu menonton di kolom komentar. Anggap saja ini sebagai absen sehat kita hari ini. Nah, sekarang mari kita jeda sejenak, pelan-pelan saja ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali mampir di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu bergabung, mari menjadi bagian dari keluarga besar kita. Caranya sangatlah mudah. Bapak Ibu cukup meminta tolong anak cucu, atau menekan sendiri tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Tolong jangan lupa nyalakan juga gambar lonceng kecilnya, agar selalu mendapat pemberitahuan terbaru. Mengapa menekan tombol tersebut menjadi sebuah langkah kecil yang sangat berarti? Anggap saja, tombol itu adalah jalan bagi Bapak Ibu untuk terus mengikuti kuliah subuh kesehatan. Kuliah ini sepenuhnya gratis, namun insya Allah sangat berharga untuk diamalkan setiap minggunya. Di channel ini, kita akan terus belajar bersama, merawat tubuh yang semakin menua. Menjaga kesehatan di usia senja adalah wujud nyata ikhtiar kita dalam menjaga amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa selagi kita bernapas. Tubuh yang sehat dan pembuluh darah yang lancar adalah modal utama agar kita bisa terus beribadah dengan nyaman dan berkumpul bersama keluarga. Baiklah Bapak Ibu dan Sobat Sehat yang saya banggakan, mari kita pelan-pelan melihat logika medis di balik tekanan darah tinggi. Kita akan gunakan perumpamaan yang sangat sederhana agar mudah dipahami tanpa bahasa medis yang membingungkan. Bayangkan pembuluh darah di dalam tubuh kita itu seperti sebuah selang air di halaman rumah. Saat selang air itu masih baru, teksturnya sangat lentur, kenyal, dan air bisa mengalir di dalamnya dengan sangat lancar tanpa hambatan. Jantung kita adalah mesin pompa airnya. Namun, seiring bertambahnya usia, ditambah tumpukan lemak dan garam dari makanan puluhan tahun, selang air di tubuh kita mulai berubah. Dinding selang pembuluh darah itu menjadi sangat kaku, keras, dan sempit karena banyaknya kerak yang menempel di bagian dalamnya. Ini adalah proses alami yang sering terjadi. Karena selangnya menjadi kaku dan menyempit, mesin pompa atau jantung Bapak Ibu harus bekerja ekstra keras. Jantung harus memompa dengan tenaga yang jauh lebih kuat, agar darah yang membawa oksigen bisa sampai ke otak dan seluruh tubuh. Semprotan darah yang terlalu kuat menghantam dinding selang yang kaku inilah yang kita sebut sebagai tekanan darah tinggi. Jika dibiarkan terus-menerus, selang yang kaku ini bisa pecah atau jantung menjadi kelelahan
dan akhirnya membengkak secara perlahan. Untuk menurunkan tekanan darah itu, kita tidak bisa hanya memaksa jantung berdetak pelan. Kita harus memperbaiki akar masalahnya, yaitu melenturkan kembali selang yang sudah kaku tersebut. Dan disinilah Tuhan menunjukkan kebesaran kasih sayang-Nya melalui alam. Obat untuk melenturkan pembuluh darah itu ada pada kulit pisang kepok yang sudah matang. Ya, Bapak Ibu tidak salah dengar. Kulit pisang kepok yang tebal dan sering kita buang itu adalah pahlawan untuk pembuluh darah lansia. Mengapa harus kulit pisang kepok? Kulit pisang jenis ini memiliki tekstur yang tebal dan bersih, serta menyimpan cadangan mineral kalium yang sangat tinggi. Kalium inilah zat alami yang bekerja melonggarkan dan merilekskan otot-otot di dinding pembuluh darah. Selain kulit pisang kepok, kita juga membutuhkan sahabat setianya, yaitu kayu manis. Kayu manis berperan melebarkan pembuluh darah dan memberikan aromaterapi yang menenangkan saraf-saraf yang tegang di sekitar leher dan kepala. Nah, sekarang sebelum kita melangkah ke dapur, mari kita siapkan bahan-bahan sederhananya dengan hati yang tenang. Ambil 2 buah pisang kepok yang sudah matang sempurna. Tandanya kulitnya sudah berwarna kuning merata. Pisahkan daging buahnya untuk Bapak Ibu nikmati sebagai camilan sehat nanti. Kita hanya akan mengambil kedua lembar kulit pisang yang tebal itu. Pastikan Bapak Ibu mencuci kulit pisang ini dengan sangat bersih di bawah kucuran air mengalir yang sejuk dan menyegarkan. Gosok permukaan kulit pisang itu dengan lembut menggunakan jari jemari Bapak Ibu. Pastikan tidak ada getah, kotoran, atau debu yang tersisa di permukaannya. Saat mencuci, hadirkanlah niat dan doa tulus di dalam hati agar sisa buah ini diubah Tuhan menjadi penawar sakit. Setelah benar-benar bersih, potong-potong kulit pisang kepok tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar saripatinya nanti mudah keluar saat direbus. Siapkan juga 1 batang kayu manis berukuran sebesar jari. Mari kita melangkah ke dapur rumah yang nyaman. Siapkan sebuah panci yang bersih mengkilap. Sangat disarankan menggunakan panci keramik atau stainless steel. Tolong hindari menggunakan panci aluminium tipis yang sudah berkerak hitam. Masukkan potongan kulit pisang kepok yang sudah bersih tadi ke dalam dasar panci. Letakkan juga batang kayu manis di atasnya. Setelah itu, tuangkan perlahan sekitar 3 gelas penuh air matang yang jernih ke dalam panci tersebut hingga merendam bahan. Letakkan panci di atas tungku kompor kesayangan Bapak Ibu. Nyalakan apinya dengan ukuran yang sedang atau cenderung kecil saja. Sangat tidak disarankan merebus obat herbal dengan api besar yang terburu-buru. Biarkan kehangatan merayap perlahan dari dasar panci. Proses perebusan yang lambat ini memberikan kesempatan bagi mineral kalium dalam kulit pisang dan minyak atsiri dalam kayu manis untuk meresap, keluar dengan sempurna, dan menyatu bersama air tanpa merusak struktur molekul nutrisinya. Sembari menunggu air mendidih, Bapak Ibu bisa duduk bersantai di kursi dapur sambil menjaga ketenangan pikiran. Beberapa saat kemudian akan terdengar suara letupan-letupan kecil dari dalam panci. Air mulai mendidih dengan lembut. Coba Bapak Ibu perhatikan perubahan warnanya. Air yang tadinya bening perlahan-lahan akan berubah menjadi rona kuning kecoklatan yang amat jernih dan cantik. Warna keemasan ini berasal dari ekstrak alami kulit pisang dan warna rempah dari kayu manis yang hangat. Bersamaan dengan perubahan warna tersebut, uap panas mulai mengepul ke udara, membawa aroma yang sangat memanjakan indera penciuman. Hiruplah dalam-dalam wangi yang memenuhi bilik dapur ini. Ada aroma manis khas pisang rebus yang membangkitkan kenangan masa kecil, berpadu dengan keharuman rempah kayu manis yang sedikit pedas dan amat sangat menenangkan dada. Aroma yang menenangkan ini secara ajaib langsung bekerja menurunkan hormon stres yang sering membuat tekanan darah Bapak Ibu melonjak. Teruslah merebus ramuan ajaib ini dengan penuh kesabaran. Biarkan airnya menyusut secara perlahan-lahan hingga dari 3 gelas awal, kini hanya tersisa kira-kira 2 gelas saja. Penyusutan ini menandakan bahwa saripati obatnya sudah benar-benar kental dan siap memanjakan tubuh. Bapak Ibu, setelah takarannya dirasa pas, segera putar knob kompor
untuk memadamkan apinya dengan hati-hati. Jangan tergesa-gesa memindahkannya. Biarkan ramuan itu beristirahat sejenak di dalam pelukan panci. Biarkan uap panas yang menyengat itu menguap dan terbang ke udara bebas. Ketika suhu air rebusan sudah menurun menjadi suam-suam kuku atau sekadar hangat, siapkanlah sebuah saringan kecil yang rapat. Tuangkan air rebusan kulit pisang dan kayu manis itu secara perlahan-lahan ke dalam cangkir bening favorit Bapak. Ibu, pisahkan air dari ampas kulit pisang dan batang kayu manisnya. Kini, secangkir ramuan penurun darah tinggi yang amat cantik dan wangi sudah siap untuk Bapak Ibu nikmati. Saat cangkir berisi tirta herbal itu Bapak Ibu angkat dan dekatkan ke wajah, rasakan uap halusnya membelai kulit pipi dengan sangat mesra. Minumlah ramuan ini pelan-pelan saja, seteguk demi seteguk tanpa terburu waktu. Saat cairan berwarna keemasan itu menyentuh lidah, sensasi rasa yang hadir sungguh mengejutkan. Tidak ada rasa pahit atau getir sama sekali. Yang ada hanyalah rasa tawar yang amat menyegarkan. Dengan sentuhan rasa manis tipis dan gurih, aroma kayu manis di ujung pengecap. Tekstur minuman ini mengalir dengan sangat mulus menuruni tenggorokan. Tidak ada sisa serat kasar yang mengganggu. Dan ketika embun herbal ini meneruskan perjalanannya, membasahi kerongkongan hingga bermuara ke dalam lambung, luapan kehangatan yang tiada taranya akan seketika menyebar merengkuh raga. Hawa hangat tersebut laksana membelai setiap lipatan organ pencernaan dari arah dalam. Ia memberikan sentuhan kasih yang luar biasa dalam untuk mengusir rasa kembung dan mual di perut lansia. Dari dalam lambung, nutrisi kalium yang melimpah dari kulit pisang kepok akan segera diserap oleh dinding usus. Kalium ini lantas menyusup masuk ke dalam laju aliran darah, lalu bergegas menuju pembuluh-pembuluh darah yang sudah terlanjur kaku tadi. Kehadiran kalium ini bekerja ibarat cairan pelembut yang dioleskan pada selang air yang keras. Secara berangsur-angsur, kalium akan merilekskan otot-otot di dinding pembuluh darah, memaksanya untuk kembali membuka lebar dan menjadi lentur. Bersamaan dengan itu, kehangatan dari kayu manis membantu mengencerkan sedikit darah yang kental. Karena pembuluh darah Bapak Ibu sudah kembali lentur dan lebar, mesin jantung tidak perlu lagi memompa darah dengan tenaga raksasa. Jantung bisa berdetak dengan ritme yang lebih santai dan damai. Hasil akhirnya sungguh luar biasa. Angka tekanan darah Bapak Ibu yang tadinya melonjak tinggi akan perlahan-lahan turun, anjlok ke batas normal yang aman secara permanen dengan meminumnya rutin. Untuk hasil yang optimal, saya sangat menyarankan Bapak Ibu mengonsumsi secangkir rebusan hangat ini sebanyak 2 kali dalam sehari. Minumlah 1 gelas di pagi hari setelah Bapak Ibu menyantap sarapan ringan, dan 1 gelas lagi di sore hari saat Bapak Ibu sedang duduk bersantai menikmati senja di teras rumah. Jadikan rutinitas merebus kulit pisang ini sebagai kegiatan harian yang menyenangkan, bukan sebagai sebuah paksaan. Cinta dan ketelatenan adalah kunci utama kesembuhan herbal. Di tengah penjelasan ini, saya yakin banyak pertanyaan yang berputar di benak Bapak Ibu sekalian. Mari kita bahas 3 pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh pasien saya di klinik terkait ramuan ini. Pertanyaan pertama, Dok, apakah boleh menggunakan kulit pisang jenis lain selain kepok? Jawabannya, pisang kepok sangat disarankan karena kulitnya paling tebal dan kaya nutrisi. Namun jika terpaksa tidak ada, kulit pisang Ambon atau Raja boleh digunakan, asalkan dipastikan sangat bersih. Pertanyaan yang kedua, Dok, kapan waktu yang paling tepat meminumnya? Sebelum atau sesudah makan? Mengingat kondisi lambung lansia yang seringkali sensitif terhadap bahan baru, saya amat menyarankan Bapak Ibu untuk meminumnya sesudah makan perut terisi. Hal ini untuk mencegah terjadinya gesekan pada asam lambung yang bisa memicu rasa perih. Ramuan herbal ini akan bekerja dengan lebih sempurna dan diserap darah dengan aman ketika tubuh sudah memiliki alas tenaga dari makanan sebelumnya. Pertanyaan ketiga yang amat krusial, Dok. Jika saya sudah rutin minum ini dan tensi turun, bolehkah saya membuang obat, dokter? Tolong didengarkan baik-baik. Bapak Ibu, jawabannya adalah tidak boleh diberhentikan mendadak sendiri. Ramuan alam ini adalah pendamping setia obat medis. Jika nanti tekanan darah Bapak Ibu sudah benar-benar stabil turun,
Dokter pemeriksalah yang berhak mengurangi dosis obat medisnya secara bertahap. Jangan pernah mengambil keputusan sendiri demi keselamatan tubuh. Sekarang selagi kita berbincang santai, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan sedikit gerakan peregangan yang amat aman. Coba duduk yang tegak, namun tetap rileks. Tarik napas yang teramat panjang dari hidung. Sekarang, perlahan-lahan putar kedua bahu Bapak Ibu ke arah belakang sebanyak 3 kali. Putar dengan sangat pelan. Rasakan otot pundaknya merenggang. Jangan dipaksakan jika terasa kaku atau sakit. Lakukan sebatas kemampuan tubuh Bapak Ibu saja. Rasakan aliran darah mulai mengalir. Setelah memutar bahu, sekarang coba perlahan-lahan tengokkan kepala Bapak Ibu ke arah kanan. Tahan sebentar, rasakan tarikan halus di urat leher sebelah kiri. Lalu perlahan-lahan kembali menghadap ke tengah. Dan tengokkan kepala ke arah kiri dengan kelembutan yang sama. Gerakan peregangan leher sederhana ini, jika dilakukan setiap pagi, sangat luar biasa manfaatnya untuk merangsang aliran darah ke kepala agar kembali lancar, mendampingi proses pelenturan pembuluh darah dari ramuan tadi. Membicarakan soal darah tinggi dan kesabaran, saya langsung teringat pada kisah mengharukan pasien saya. Sebut saja Ibu Kusuma. Usianya 67 tahun. Ibu Kusuma datang menemui saya dengan wajah pucat pasi dan tangan yang bergetar hebat. Beliau selalu mengeluhkan tengkuknya yang keras seperti batu dan kepala yang berputar-putar pusing. Tekanan darahnya sangat tinggi, namun yang memperburuk keadaan adalah rasa stres dan ketakutan berlebih yang membayangi pikirannya setiap saat. Beliau menangis karena lelah harus terus was saat menyuapkan lauk ke mulutnya. Saya tenangkan Ibu Kusuma, saya belai tangannya, lalu saya berikan resep rebusan kulit pisang kepok dan kayu manis ini. Ibu Kusuma yang amat sabar itu pun mulai mempraktikannya. Setiap pagi dan sore, beliau tak pernah absen merebus sisa kulit pisang yang biasa ia buang. Beliau tidak menuntut hasil yang ajaib dalam waktu semalam, karena beliau paham bahwa memulihkan selang darah butuh waktu alami, disertai dengan doa dan kepatuhan menghindari makanan asin. Ibu Kusuma dengan amat telaten meminum ramuan hangat tersebut. Memasuki pertengahan bulan kedua, keajaiban kesabaran itu menampakkan hasilnya. Ibu Kusuma datang ke ruang praktik saya dengan langkah yang ringan, dan rona wajah merah merona yang segar, tengkuknya sudah kembali lentur. Saat saya periksa dengan alat tensi, angkanya benar-benar menakjubkan. Turun jauh dan bertengger manis di batas normal yang sangat amat didambakan. Kisah ketelatenan Ibu Kusuma ini adalah sebuah bukti tak terbantahkan bahwa raga kita sesungguhnya menyimpan kekuatan misterius untuk merawat dirinya sendiri. Asalkan kita mau berikhtiar menyuapkan gizi alami yang tepat ke dalamnya. Proses penyembuhan herbal memang tidak secepat kilat, layaknya obat kimiawi yang menekan gejala sementara waktu. Obat alam bekerja lambat, karena ia sibuk membangun ulang struktur pembuluh darah. Bapak Ibu yang kaku, agar kembali sehat, lentur secara permanen. Oleh sebab itu, nikmatilah setiap tetes proses kesembuhannya. Jangan jadikan pantangan makan dan rutinitas merebus ramuan sebagai beban penderitaan yang harus dikeluhkan setiap saat. Anggaplah kegiatan menyeduh air kulit pisang ini sebagai me time atau waktu bersantai khusus untuk mencintai diri Bapak Ibu sendiri. Selagi masih diberikan usia dan kesempatan, merawat raga dengan penuh ketulusan hati adalah bentuk rasa syukur paling tinggi atas nikmat sehat yang sering kita lupakan dulu. Selain ramuan mujarab tadi, tolong perhatikan juga asupan mineral air putih hangat setiap hari. Pembuluh darah yang elastis juga membutuhkan kadar air yang cukup di dalam tubuh agar darah tidak menjadi kental bagaikan kecap. Darah yang encer dan bersih akan sangat meringankan tugas jantung saat memompa. Biasakanlah menenggak segelas air hangat sesaat setelah bangun tidur di pagi hari untuk membilas saluran pencernaan, sekaligus merangsang laju sirkulasi darah Bapak Ibu yang baru terjaga. Hindarilah pula begadang dan pikiran yang dipenuhi oleh kecemasan duniawi. Saat malam beranjak kelam, tidurlah dengan nyenyak. Di saat Bapak Ibu terlelap, itulah seluruh sel-sel pembuluh darah yang tadinya rusak dan kaku
mulai mereparasi dirinya sendiri. Jika Bapak Ibu kurang istirahat karena cemas memikirkan hal yang belum tentu terjadi, tekanan darah akan sangat mudah melonjak naik kembali keesokan paginya. Serahkanlah segala perkara pelik hidup ini pada pengaturan Tuhan Yang Maha Esa. Bapak, Ibu, dan sobat sehat dimanapun kaki berpijak. Detak waktu kerap berlari kencang. Saat kita tenggelam dalam obrolan seputar jalan pencerahan dan harapan baru penyembuhan. Pesan terdalam yang ingin saya titipkan untuk menghangatkan kalbu Bapak Ibu hari ini adalah jangan mudah panik dan putus asa. Bila tubuh memberikan sinyal berupa sakit kepala dan tensi tinggi, tubuh hanya sedang berkomunikasi, meminta pertolongan lembut. Manfaatkan kulit pisang kepok dan kayu manis sebagai sahabat. Dan tolong, jangan biarkan ilmu yang sangat bermanfaat ini berhenti dan terpendam di ingatan Bapak Ibu saja pada hari ini. Jadikanlah hal sederhana ini sebagai jembatan amal jariah kita bersama. Tolong bagikan atau share video edukasi ini ke berbagai grup WhatsApp perkumpulan keluarga besar. Bapak Ibu, teman arisan, atau grup pensiunan di luar sana. Mengirimkan ilmu kesehatan yang benar kepada sesama adalah bentuk sedekah, ilmu yang pahalanya amat nyata dan tidak akan pernah terputus. Bayangkan saja betapa lega dan damainya relung hati Bapak Ibu jika berkat kiriman tautan video ini, ada saudara atau teman lama yang akhirnya terbebas dari ketakutan darah tinggi. Mereka kembali bisa tersenyum tanpa rasa pusing yang menyiksa setiap pagi. Rasa syukur dan kebahagiaan mereka pasti akan menjelma menjadi aliran doa dan pahala kesembuhan abadi untuk Bapak Ibu yang telah dengan ikhlas menyalakan lentera jalan pengobatan yang murah meriah, namun penuh dengan keajaiban medis ini. Sebelum tirai perjumpaan pada hari yang teramat istimewa ini, kita tutup dengan rapat. Mari kita heningkan suasana, tundukkan kepala, dan rendahkan kepingan hati sedalam-dalamnya. Singkirkan sejenak bisingnya dunia. Mari kita bersama melangitkan doa khusyuk, memohon cucuran rezeki berlimpah, dan kado kesembuhan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih tiada batas, kami bermunajat dengan segenap kerendahan hati, sapulah bersih tiap inci ketegangan dan rasa sakit yang membelenggu pembuluh darah Bapak Ibu. Turunkanlah tekanan darah mereka ke batas yang menenangkan. Lenturkanlah kembali pembuluh darah yang kaku. Jauhkan raga ini dari cengkeraman bahaya stroke dan serangan jantung yang mengerikan. Hadiahkanlah ketenangan batin seluas samudra dalam merenda sisa hari di usia senja. Limpahkanlah pada Bapak Ibu sekalian tambahan sisa umur yang terbalut sepenuhnya oleh ridamu. Berikanlah kemandirian raga untuk berjalan tegap dan tawa bahagia, berkumpul bersama keluarga tanpa dihalangi rasa sakit. Saya Dr. Irfan Ali, dengan segala kerendahan hati, memohon pamit undur diri dari hadapan Bapak Ibu dan sobat sehat sekalian. Tetaplah merawat tubuh dengan senyuman dan terus tebarkan kebaikan di sisa usia ini. Sampai jumpa di obrolan kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.